Hai semua. Selama bertahun-tahun, Malaysia kerap menunjukkan sikap superior terhadap Indonesia, mengklaim keunggulan dalam berbagai sektor industri. Namun, kini negara tersebut menghadapi serangkaian krisis yang semakin mengguncang perekonomiannya. Jika dahulu sektor energi masih menjadi kebanggaan Malaysia dengan dominasi perusahaan minyak raksasa mereka, Petronas, kini giliran industri otomotif nasionalnya, Proton, yang mengalami keterpurukan. Proton, yang sejak lama dijadikan simbol kebangkitan industri otomotif Malaysia, kini harus menghadapi realitas pahit. Sejak didirikan pada tahun 1983, Proton sempat berjaya di pasar domestik dan beberapa negara internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kendala mulai bermunculan. Mulai dari kurangnya inovasi teknologi, kualitas produk yang banyak dikritik, hingga strategi pemasaran yang kurang efektif. Akibatnya, Proton semakin ditinggalkan konsumen dan kesulitan bersaing dengan merek-merek global. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kondisi yang semakin memburuk membuat pemerintah Malaysia mengambil keputusan drastis pada tahun 2017 dengan menjual mayoritas saham Proton kepada Geely Holding Group, perusahaan otomotif asal Tiongkok. Awalnya, langkah ini dianggap sebagai penyelamatan industri otomotif nasional. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih mengembalikan Proton ke masa kejayaannya, Geely lebih memanfaatkan Proton sebagai jembatan untuk memperluas dominasi industri otomotif Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Secara perlahan, identitas Proton sebagai merek nasional Malaysia mulai memudar. Merek-merek asing seperti Toyota, Honda, dan Nissan kini lebih mendominasi pasar otomotif Malaysia, sementara Proton hanya menjadi bayang-bayang dari industri otomotif Tiongkok. Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia, yang sebelumnya dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Proton mampu bersaing dengan produsen otomotif Jepang dan Eropa. Selain menghadapi krisis di sektor otomotif, industri energi Malaysia juga tengah mengalami tekanan besar. Petronas, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi negara, kini menghadapi tantangan berat akibat harga minyak dunia yang fluktuatif dan transisi global menuju energi hijau. Ketergantungan Malaysia pada ekspor minyak dan gas semakin memperumit keadaan, terutama dengan meningkatnya persaingan di pasar energi internasional. Dampak dari keterpurukan industri otomotif dan energi ini mulai terasa pada perekonomian Malaysia secara keseluruhan. Deindustrialisasi yang terjadi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Sementara banyak pekerja yang dahulu bergantung pada sektor-sektor ini, kini menghadapi pemutusan hubungan kerja, PHK, dalam jumlah besar. Tekanan ekonomi juga diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok, membuat rakyat Malaysia mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan perkembangan industri di kedua negara terlihat semakin jelas. Saat Malaysia mengalami kemunduran, Indonesia justru terus memperkuat fondasi ekonominya. Investasi besar di sektor otomotif berhasil menarik produsen seperti Hyundai dan Wuling untuk membangun pabrik di Indonesia. Sementara pemerintah juga mulai mengembangkan industri kendaraan listrik berbasis lokal. Selain itu, kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah Indonesia semakin memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia kini mulai mengolah sumber daya alamnya sendiri, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Sementara Malaysia masih bergantung pada ekspor bahan mentah, Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan strategi industrialisasi yang lebih terarah. Kondisi yang semakin memburuk membuat banyak rakyat Malaysia mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah mereka. Kepercayaan diri yang dulu begitu tinggi, kini mulai berganti dengan kekhawatiran akan masa depan ekonomi negara. Sementara itu, Indonesia terus melaju dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, arus investasi yang semakin deras, serta kebijakan strategis yang mengutamakan kepentingan nasional. Perubahan besar ini menandai bagaimana kedua negara kini berada di jalur yang berbeda. Malaysia, yang selama ini terlalu percaya diri dengan keunggulannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Sementara Indonesia, yang dulu kerap diremehkan,
kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang semakin diperhitungkan di kancah global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Rocket.